أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ustaz Saad Haryanto SPDI, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam Allah panjangkan umurnya. Ada yang berbisik yang bilang mati. Ya, tidak ku jawab, saya salah. Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-aziz al-ghaffar الذي خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر وخلق الجن والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Hadirin jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, yang saya hormati pimpinan pesantren kedua aja, yang saya hormati pengurus pesantren, Bapak Penghulu Sari Batangku, kemudian para adik-adik mahasiswa. Ini alhamdulillah mahasiswanya ini luar biasa, ada ustadznya di dalam ya. Allah. Memang cocok ditempatkan di sini kalau bisa, Bu. Jangan dilepas. Jadi incar-incar memang di mana kampungnya, selesai sudah langsung carikan pasangan di sini. Ada nih? Wah, cocok itu kalau ada nih. Tinggal digas full, Pak Penghulu. Kita tugas tak itu, Pak. Kita bersyukur kepada Allah karena dikumpulkan di sini. Jadi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pastinya sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, memuliakan saya kepada seluruh yang hadir di sini, terutama tuan rumah, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh ibu-ibu, guru, semua saya muliakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui daripada yang gaib, yang tidak nampak dengan mata, yang tidak dilihat oleh mata, wasyahada, yang bisa dilihat oleh mata. Ayat yang dibaca tadi Ustadz ditutup dengan subhanallahi amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala apa yang disyirikatkan manusia, yang disembah manusia, yang dibesarkan manusia. Jadi Bapak Ibu,
pengajian yang sangat afdal itu pertama memuji Allah, membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Dan memang kalau Allah yang dibesarkan Bapak Ibu, semua akan terima, semua akan tenang. Karena kenapa? Hati ini yang diciptakan Allah memang menerima kebesaran Allah. Tapi kalau selain Allah terlalu dipuji-puji, dipuja-puja dan dibesarkan berlebihan, pasti ada yang menolak. Pasti ada yang menolak. Mau presiden ke dia, mau apa ke dia, tetap pasti ada yang menolak. Karena kenapa? Karena memang makhluk itu bukan tempatnya untuk terlalu dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kata sebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan kita begitu banyak pelajaran, pendidikan, dan siapapun yang mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW pasti dia akan selamat dunia akhirat. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkumpulnya kita di sini dalam rangka untuk pengajian syukuran Bapak Ibu ya. Jadi syukuran atas anaknya Ibu Mama siapa tadi? Mama Jex ya. Beliau anaknya yang pertama sudah kerja, semoga juga sehat-sehat, suaminya di sana bekerja, kemudian anaknya yang baru lulus masuk kuliah, dan yang masuk sanawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua pendidikannya dan pekerjaannya, amin ya rabbal alamin. Yang di luar dengar Ji, Bapak kayaknya ada yang tidak dengar karena tidak menengok gitu. Bapak di luar, Ibu, Masya Allah, di luar paling dengar karena di luar kisalonnya itu ya, di luar speakernya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma seperti orang nonton TV tidak lihat gambar. Maka orang yang di luar ketika tawajuh mendengarkan lebih tinggi pahalanya dibanding yang di dalam. Tetapi orang yang di dalam ketika dia tidak tawajuh lebih tinggi apanya itu? Lebih tinggi sia-sianya dibanding orang di luar karena dia sudah jelas-jelas lihat tapi tidak tawajuh. Jadi Bapak Ibu, saya curhat sedikit. Saya ini kalau diundang ceramah jauh-jauh semangat. Ini termasuk jauh ini karena dari Sangatta ke sini itu kalau orang biasa-biasa bawa motor mungkin 1 jam lah atau lebih, 1,5 jam di. Kalau tadi saya 50 menit karena saya tidak injak rem. Bagaimana mau diinjak nah motor metik? Kenapa saya semangat datang ke sini? Karena yang saya tahu Bapak Ibu, kalau jauh-jauh pergi, pasti orang yang mengundang itu mau mendengar. Betul apa betul? Iya, pasti mau mendengar, ya kan? Masa tidak mendengar jauh-jauh, Ustaz datang dan tidak mendengar? Pasti mau mendengar. Dan salah satu adab majelis itu adalah mendengar dengan mata. Salah sebut ya? Karena kenapa Ibu? Kalau orang tertutup matanya, maka pasti telinganya akan tertutup. Jadi itu bahasa balaghah. Kalau orang pernah belajar sastra Arab, itu balaghah. Kalau mata tawajuh melihat, maka telinga pun akan. Dan itu pun belum pasti. Ada mata yang memandang, tapi lain yang dihayalkan. Si dia di depan kita, tapi si ano yang lebih cantik dipikirkan. Begitu kan biasa ya? Ya pengalaman itu yang iya. Terimakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita kita tentang syukur Bapak, saya mendengarkan itu seorang kiai, guru kami di Jawa, Gus Baha, mungkin ada yang kenal ya. Kalau orang biasa dengar di YouTube itu, nah, beliau adalah termasuk guru kami. Boleh sampaikan, orang yang hidup di dunia itu kalau galau, sebenarnya itu orang tidak bersyukur. Galau, sakit hati, apalah itu, orang tidak bersyukur itu deh. Kok bisa-bisanya ya? Dikasih napas gratis, dikasih bumi gratis diinjak-injak,
air gratis. Yang hebatnya Allah itu semakin dibutuhkan semakin banyak disediakan. Udara yang paling dibutuhkan manusia kalau tidak ada, paling gratis kan Bu? Kalau air lebih penting udara apa air? Lebih penting udara. Air pun dibutuhkan, gratis juga, tapi ada yang dibeli. Kemudian apa lagi? Terus dan seterusnya. Tapi yang tidak terlalu dibutuhkan sedikit tonji itu kucing. Kalau lahir itu tak 5 bahkan banyak ya. Kalau kambing paling 2 ji, tidak terlalu banyak. Tapi buktinya kalau cari mau beli pasti lebih banyak kambing yang disiapkan untuk dibeli dibanding kucing. Kenapa? Karena lebih dibutuhkan kambing dibandingkan kucing. Makanya mulai Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada di antara kita sedikit pun peluang untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Coba mikir kira-kira Pak, pimpinan pesantren contohnya kanda saya, ada tamu, contoh ini anak mahasiswa, dikasih rumah gratis, contoh ini contoh. Kalau seandainya bayar ya jangan, ini contoh ya. Dikasih rumah gratis. Kalau mau mengajar nanti ditanggung juga makannya gratis, listriknya gratis, airnya gratis. Tiba-tiba berhadapan dengan pimpinan pesantren yang ngasih serba gratis. Kelihatan mukanya keluh kesah, belum bicara nih baru keluh kesah. Jalannya saya tidak enak dilihat. Itu orang yang galau Pak, bukan cuma dia yang susah, orang memandang pun ikut susah. Apa sih ini? Betul apa betul? Ya kan? Makanya saya namaku Sa'ad. Sa'ada yas'adu sa'idan, sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah. Apa artinya Ustaz? Bahagia Ustaz, happy ya. Bahagia. Tidak boleh dites kalau Ustaz, wah hebat dia sudah. Cuma kan bagus dong kalau disapa-sapa. Nah, hari mulai Allah Subhanahu Wa Taala, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi saya ini kalau di bahasa Inggris kan nama aku Ustaz Happy. Iya, bahagia terus. Contohnya ibu-ibu yang masih ada utangnya di sana, senyum-senyum juga lihat saya. Yang di sana, nggak usah lihat siapa. Biasa yang melihat begini tuh dia juga. Hari melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bu, bersyukur kepada Allah. Apa yang mau dikeluhkan di atas dunia? Sebenarnya kita mengeluh, kenapa? Kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang buat. Terkadang saya ada nih yang mengajari, Ustaz, bagus juga kalau begini ki. Ya, saya terima nasihatnya. Saya bukan berarti tidak terima. Tapi karena diberikan pendapat, kalau saya menjawab tidak salah dong. Untuk apa? Kalau ada motor sudah bagus, Ustaz bagus kalau beli lagi mobil. Ada mobil tak bagus lagi lebih bagus. Kalau saya nanya untuk apa? Salah tidak? Tidak. Kalau saya memang masih butuhnya hanya motor, terus dipasangkan mobil, itu yang merusak, itu yang membuat galau. Tapi kalau hidupnya kita qanaah, menerima apa yang diberikan Allah, maka itu akan membuat kita senang hidup di dunia. Makanya kalau saya minta, ini adik-adikku, jangan berhenti sekolah sampai S2. Ini yang mahasiswa kan, ya S2 tidak boleh itu berhenti S2. Biar ibu-ibu yang tidak ada jasanya S2 juga. Iya harus itu. Apa S2? Syukur dan sabar. Wah, bingung ini bagaimana itu kalau mahasiswa oke lah. Mahasiswa-mahasiswi harus disapa juga Ustaz mahasiswa terus sih. Mahasiswa itu Nabi bilang orang oke lah, anak-anak di pesantren oke lah S2. Kita ini kasihan Nabi biar biasa SMP tidak ada. Bagaimana caranya S2? Bisa syukur dan sabar. Ada orang masuk surga Bapak Ibu gara-gara itu. Suaminya bolong, istrinya putih. Suaminya hitam sekali, istrinya putih sekali, cantik lagi. Ini suaminya sudah hitam, jelek lagi. Tapi sama-sama masuk surga. Kenapa? Karena ada itu S2. Istrinya sabar, suaminya bersyukur. Masa tidak bersyukur? Wah, ini. Alhamdulillah. Apakah alhamdulillah itu diucapkan pas kita happy saja?
salah. Lantas kenapa malas ke sholat balik kalau ada masalah tak? Tadi bilang tidak. Giliran ada masalahnya, anu dengan Ustaz. Seandainya Allah begitu, itulah syukur kita, Tuhan tak adalah Allah. Kenapa? Semakin banyak orang meminta, semakin senang. Semakin berkali-kali meminta, semakin senang. Dan Allah tidak sesuai dengan moodnya. Ini ku kasih anu deh, bagus moodku, kasih banyak-banyak napas. Lagi galau kak, ini jangan kasih napas, mati. Itulah tadi. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Maka rimlakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin bersyukur semakin ditambah. Apa itu ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Tapi biasa itu ada bapak memaafin selalu memplesetkan ayat ini. Jadi Ustaz kalau bersyukur sama istri tak dia itu Ustaz saya bilang ditambah. Nah ini yang perlu hati-hati. Makanya saya ketika ada orang bicara tentang ayat ke saya hadis, saya bilang afan ya akhi, alam ta'lam asbabun nuzul hazil ayah. Apa kau tahu apa asbab turunnya ini ayat? Jangan seenak jidat mengartikan Al-Quran. Baru bahasa Arab tahunya sok-sok mengartikan Al-Quran. Makanya untuk mentafsirkan Al-Quran itu butuh 15 cabang ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sharah, ilmu fikih, usul fikih, ilmu balaghah, ilmu mantik. Wah, banyak sekali, tidak usah disebut semua. Hari ini Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pelajaran bahwa kalau Al-Quran cari tafsir yang sudah resmi betul, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, Marah Labid, banyak itu tafsir-tafsir. Jangan menurut saya, siapa kamu? Menurut saya Al-Quran ini, maaf Pak, kalau ada orang berani begitu jangan kita terima, meskipun bagus bacaan Al-Qurannya. Termasuk saya harus katakan dalam kitab Ibnu Katsir begini, dalam kitab ini saya pernah menemukan di dalam kitab bahwa yang dimaksud bersyukur di sini yang ditambah Allah itu tidak harus fisiknya. Contohnya syukur ke istri tak baik, maka Allah akan tambah kebaikannya, kesolehannya. Jangan dipelesetkan. Bagus itu Ustaz, tambah 1, 2, 3, 4. Satu lagi nanti tidak mampu, satu lagi nak mirim-mirim caranya jalan, motor lagi 4. Jadi Ustaz bagaimana itu ayat? Ayat tidak salah. Orang yang mengamalkan itu kadang salah. Masna wa thulatha wa ruba. Jangan dipotong di situ. Ini yang kadang ini. Ustaz takut sama istri Ustaz. Siapa bilang takut? Cuma dia lebih berani. Tidak takut itu Ustaz sama istrinya, cuma istrinya biasa kadang lebih berani. Nah sayang juga istrinya, manjakan. Kenapa? Karena sakitnya kita dimarah-marahi, diomelin istri tidak sebanding dengan sakitnya istri melahirkan anak kita. Masya paling banyak bilang Masya Allah ibu-ibu. Betul apa betul Bu? Betul. Antara hidup dan mati. Kita baru mikir diomelin istri. Kau tidak mencintai, aku cari kau nanti ganti. Jangan begitu. Tidak boleh begitu itu. Sayyidina Umar, Ibu, Sayyidina Umar, seorang khalifah, bukan presiden lagi. Presiden itu cuma menguasai satu negara. Khalifah itu menguasai dunia. Loh, dikuasai. 2/3 dunia dikuasai. Ada sahabat mau melapor kepada Sayyidina Umar karena dimarah-marahi istrinya. Umar melapor kalau sama khalifah, sahabat suruh marahi kan. Sampai di sana ternyata khalifah sedang dimarahi juga sama istrinya. Tidak jadi pulang. Jadi kuncinya kalau mau aman Bapak, dengarkan dengan seksama saja, anggap itu adalah hiburan. Iya lagi sayang, apalagi tadi. Tapi kalau bisa acting juga merasa sedih, jangan senyum-senyum tambah marah itu. Kenapa ada yang dimarahi ini tambah senyum-senyum lagi? Tidak sayang, karena suaramu itu seindah suaranya bidadari. Wah, nanti berubah jadi senyum. Sebenarnya itu masalahnya ibu-ibu, masalah kecil. Satu mau itu butuh perhatian.
supaya laki-laki itu peka sedikit. Kalau Nabi bilang itu ibu-ibu, ada tulisan apa? Oh, warung bos so bagus. Jangan kita bilang mau kah? Beli saja. Itu kan begitu itu. Tapi saya juga heran itu, kenapa perempuan tinggal langsung bilang belikan bakso? Saya tidak tahu juga. Ternyata pernah saya lihat kitabnya untuk memahami perempuan. Saya pernah membeli kitab itu, kitab Majmu. Itu mungkin kitab terbesarnya pengikut Imam Syafi'i. Dia 30 hampir 40 jilid. Harganya saya dulu itu 4 jutaan satu kitab ini. Makanya ketika anak kuliah bilang lebih mahal ongkos kami dibanding pesantren, oh jangan dulu. Kalau di kuliah mungkin kertas, beli laptop, oke lah. Tapi kami satu kitab harga 5 jutaan, 10 jutaan. Nah itu kalau sudah pelajaran-pelajaran kitab kuning sampai begitu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata kitab untuk memahami perempuan, wah tidak ditahu jilidnya. Terlalu banyak jilidnya. Karena kenapa? Kadang iyanya itu maksudnya tidak, kadang tidaknya itu maksudnya iya. Wah itu yang buat kita bingung itu. Betul apa betul? Ada sebelum malu itu. Betul apa betul? Itu yang tidak bicara itu yang paling aneh itu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibu, yang perlu kita pahami, jangan kita tonji mau dimengerti. Giliran laki-laki juga ada maunya, capek kan? Apalagi malam Jumat. Nah ini untuk ibu yang paham. Kalau anak-anak jangan sok paham ya. Anak-anak itu fokus saja untuk ilmu, kencing saja belum lurus mau sok pacaran. Tidak ada pacaran dalam Islam. Ini saya pertegas. Ustaz, tapi gue ingatkan kita tahajud. Ustaz, ingat tahajud. Tidak ada itu pacaran dalam Islam ya. Kalau orang belum menikah, apapun yang dibicarakan, apapun yang diperbuat dosa. Ustaz melalui telepon itu namanya khulwat. Asalkan berdua meskipun melalui online telepon itu dosa. Nah itu yang besar-besar suaranya sudah tahu itu. Jangan deh ya. Dan banyak misalnya menjadi pelajaran anak-anakku, adik-adikku yang terlalu cepat mengenal cewek, yang terlalu cepat mengenal cowok, itu karirnya kasihan. Karirnya sangat kasihan dan kasihan. Allah. Memang iya, banyak anaknya kita belum menikah. Tapi dia sibuk memikirkan beras, kita sudah pikirkan negara. Kenapa? Karena kita menahan nafsu seperti sistem militer, dia menahan nafsunya, ketika waktunya dia tinggal milih. Alhamdulillah. Jangan itu nafsu ditahan-tahan. Gitu deh. Yang pacaran itu sudah putus sudah, buang di tempat sampah itu mantap. Anunya nomornya, orangnya jangan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita ini senantiasa bersyukur karena memang Allah menghendaki kita menjadi abadan syakura, hamba yang bersyukur. Jadi jangan mikir lagi itu bahasa-bahasa galau. Mau maaf kalau baru bangun tidur langsung bilang, kan terkadang itu Bu, di Rusia kita tidur malam, bangun pagi atau tidur siang. Terkadang itu ada godaan setan. Itu yang dimaksud alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bas tiba-tiba enak perasaan tak bangun tidur tiba-tiba diingat ki waktu dibully, tiba-tiba diingat ki waktu dihinakan, tiba-tiba sampai ada terucap, apakah saya akan begini terus? Kan terkadang itu iya Pak biasa kan begitu. Dan yang ajibnya, yang begini itu bukan cuma orang yang miskin ya, bahkan orang kaya ada, pejabat bahkan. Pejabat yang tertekan, orang kaya yang terikat bank. Contohnya ini yang terikat tonjing cerita. Atau yang apalah. Dan sebenarnya ini kita ada masalah semua ini. Biar Ustadz juga ada masalah. Tapi kan karena senyumannya manis tertutup itu masalah-masalah. Masya Allah. Makanya itu dikatakan senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Jadi ini adik-adik, kalau mau bersedekah 1000 itu kalau santri berharga sekali. Baik, apa goreng? Aduh berat, aduh berat. Caranya bersedekah setiap hari bagaimana? Setiap bangun tidur, seharusnya kan orang bangun tidur itu kan masih tuh, masih lalai mukanya. Tapi kalau
bersedekah, langsung senyum. Maka jadi sedekah. Harga itu betul. Dan Bu, mungkin kalau cerita begini masih belum ditahu nilainya. Coba mikir Bu, coba mikir Pak. Ada saudara atau sepupu atau teman kita yang begitu sangat akrab. Tiba-tiba suatu kekhilafan, mungkin kesalahan, baik disengaja atau tidak, kita tidak bicara, iya kan? Setiap dilihat mukanya, kalau perempuan kayak muka malam, kalau laki-laki kayak gerandong. Ini yang ketawa ini zamannya saya mungkin nggak tahu ya, zaman 90-an. Jelek mukanya, itu musuhnya itu kan begitu biasa kalau bermusuhan ya. Mau jalan ke sana, ada di sana, oh belok, tidak jadi. Itu kalau orang bermusuhan begitu. Tapi tiba-tiba ini musuh kita tidak sengaja senyum, dia senyum juga. Nilainya itu langsung itu kayak luas dunia. Awalnya jadi sempit langsung luas. Betul apa betul? Iya kan? Makanya yang ada musuhnya itu senyumnya. Insyaallah kayaknya agak berat insyaallah nih. Apalagi yang musuhnya sudah 7 turunan. Nanti itu musuhnya bapak, musuh juga kau, musuh juga la ilaha illallah. Ternyata musuh diwariskan. Nauzubillah min zalik. Jangan ada begitu Ibu. Itu yang musuh bisa jadi dulu banyak bantu tapi kita terlalu mengharap sehingga kecewa Jangan sampai 1000 kebaikannya, satu kesalahannya kita lupa kebaikannya semua. Makanya boleh benci tapi jangan terlalu, jangan lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada ibu-ibu ngediamkan suaminya lebih dari 3 hari, itu laknat Allah, itu sudah bahaya sekali. Sama juga bapak, biasanya kalau bapak ngediamkan istrinya tidak tahu apa. Kalau perempuan, oke lah, memang fitrahnya. Kalau laki-laki, laki-laki tidak berbicara, bicara saja. Laki-laki tidak berbicara. Sengaja ini saya bila-bila terus ibu karena lebih banyak ibu di dalam. Bahaya kalau laki-laki. Hari melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anakku, mohon maaf, anak-anak dan saudara-saudaraku, bukan cuma anak ini, semua kita kenal. Kata Imam Syafi'i, tidak ada sedikit pun membolehkan dalam agama untuk berbantahan kepada orang tua, meskipun kita benar. Karena kenapa? Itu akan membuat dosa bagi kita. Kenapa? Tidak ada itu untungnya berdebat kepada orang tua. Menangki lagi tetap sakit ini orang tua tak. Maka kalau ada Nabi bilang, dengarkan saja. Kalau memang tidak cocok, tidak usah laksanakan. Tapi dengarkan, jangan bantah. Dan salah satu dosa besar bagi seorang anak, kalau orang tua tidak mau bicara karena takut anaknya sakit hati, itu sudah berarti sudah ada batas. Tapi kalau orang tua masih bebas marah, bebas mengatur, bebas, berarti itu aslinya tidak ada hijab antara anak dan orang tua. Kenapa orang tua godong batas-batas yang cara bicara? Karena mau bicara orang tua. Oh kalau pergi, nggak usah, aku tahu itu aku bilang. Itu bahaya tuh. Biasa juga ada tuh anak masih kecil. Apa Bu? Nah biar air diingatkan dikit, nasi diingatkan dikit. Kita semua itu besar Ini besar mau cari gua mau sendiri balik. Besar besar nama saudara istrinya masih minta uang juga. Gaya. Nggak usah sok-sok besar. Orang tua itu tidak pernah melihat kita besar. Hatta ada anak lagi sudah ada lagi cucu kalau ada orang tua tetap nanggak kecil. Makanya tidak usah heran kalau masih ngatur sudah makan ini besar ada menantu. Ya betul, saya bilang kecil. Tapi itu bentuk perhatian seorang orang tua kepada anak. Makanya itu kita orang tua, apa kita anak, kalau bahkan orang tua itu seperti anak kecil, ya saya tidak masuk akal bicara, tetap dihormat. Apalagi kalau lansia itu memang dia. Ketika Allah sudah tambahkan umurnya itu, maka pasti akan berkurang daripada penglihatannya, akalnya, semua berkurang. Nunakishu fil khalq. Allah akan kurangi dari sisi penciptaannya itu penglihatannya. Bukan cuma penglihatannya berkurang, akalnya juga. Yang dulunya dia orang bijak, dulunya dia adalah seorang ustaz, seorang paling pintar bicara,
Dia tiba-tiba itu bicaranya seperti anak kecil. Bersyukur ki kalau dapat ki begitu. Rawat memang baik-baik karena itu adalah surga. Dan ada dosa Bapak Ibu, dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, tapi diampuni kalau kita merawat orang tua. Kenapa dibahas tentang orang tua? Padahal syukur yang dicerita. Karena syukur jadi anak itu merawat orang tua. Ya. Syukur jadi anak merawat orang tua. Kemudian syukur menjadi orang tua, amanahkan anak baik-baik. Bukan baru sama SD, iya nak. Karena tahu sama SD ku kasih kok hadiah epong, epong. Astagfirullah. Bangga nama juga. Ini mau HP ku pakai foto bagus kameranya. Ada beban. Bukan begitu caranya kasih hadiah. Ini mohon maaf ini ada cerita nyata di Sidrap. Bukan sekolah, hafiz 30 juz. Baru-baru selesai 30 juz anaknya, harusnya kan masih lanjut belajar alim, belajar kitab kuning. Dia masih tingkatan SMA. Langsung dibelikan motor trail yang bisa balap, bisa turun di jurang. Betul di jurang mati. Karena belum waktunya. Apalagi kalau anak SD, anak SMP dibelikan motor. Baru dengan bangganya cerita tetangganya, ih anakku dia habis, balap kita, astagfirullah. Jangan. Nah kalau mau disyukuri menjadi orang tua, syukur dikasih anak oleh Allah, kasih masuk pesantren. Apalagi ada di pesantren besar ini, besar sekali komisi belum pipul, kasih masuk semua, anak tak, cucu tak, keponakan tak, kasih masuk semua. Maka ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan kita, Bu, kalau tidak bisa semua ada cita-cita anak menjadi dokter, polisi, apalah. Nah tidak menghalangi itu. Pesantren menjadi seperti itu, tidak menghalangi. Makanya saya pernah ini ada yang bilang, Ustaz, bagusnya itu anaknya itu jadi polisi, tentara, ada bantai. Oh lebih bagus jadi hafiz. Berdebat. Saya datang, saya bilang, betul ini bapaknya bilang jadi polisi bagus, tentara bagus, ini juga jadi hafiz bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Kenapa Ustaz? Hafiz polisi, tentara hafiz, presiden hafiz. Mau korupsi sedikit, nah baca ayatnya, waduh, apa dah kilu mana utangmu, mati nih. Tidak jadi korupsi. Jadi doa-doa semoga ada nanti presiden tak hafiz Al-Quran. Caranya bagaimana? Kasih banyak anak tak sekolah, salah satu dari mereka akan menjadi menteri hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran jadi menteri, masya Allah. Mau berbuat dosa sedikit langsung ingat perintah Allah. Afala tatafakkarun, afala tashkurun. Itu kan pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran sebenarnya menyuruh kita berpikir. Kenapa kamu tidak bersyukur? Waktunya belum terangkat dari PNS, Nabi bilang, saya biar 1 juta gajiku, bersyukur yang penting ada setiap bulan. Terangkat dari PNS, bagus juga kalau ditambah-tambah ya. Baru itu hebatnya apa guys bang? Itu kemarin waktu terima SK di Makassar, astagfirullah, baru-baru orang diterima ini, ada yang itu BNI di luar. Tapi Bu, sahabat mau sekolah kan SK tapi mau simpan di bang. Salah kan? Kalau memang butuh tidak salah. Bantu orang tua, bantu apa. Tapi kalau mau tinggi sok gaya-gaya, biar tahu dikatakan PNS ya pakai mobil minta uang. Apa untungnya itu? Itu yang kita cari, menyiksa diri, makan tidak enak, tidur tidak enak, kepala di atas. Memang kepala di atas. Hari melaka Allah SWT. Jangan siksa diri dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mungkin selama ini ada salah satu dari antara kita banyak digajita, banyak pemasukan, tapi selalu bunda gulana tersiksa karena riba. Tapi anustas, terserah kita mami yang ngatur, tapinya saya tidak ada. Maka rindukan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa hindari riba, karena Allah mengancam riba yang paling kecil seperti menzinai ibu sendiri. Apalagi yang kasih pinjam uang, nanti kalau tidak bayar ini ada anaknya, kalau tidak bayar lagi ada cucunya, ada cicitnya. Hebatnya itu uangnya, bisa ada anaknya. Tidak mengerti kan Ustaz ini, karena dia masih polos. Ya Ustaz.
Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jamaah sudah mau? Sudah. Wah. Ada pintar itu, berani dia. Tidak apa-apa. Jangan dianggap dia kurang ajar. Itu anak yang berani, mental. Saya juga kalau ceramah ada yang berani bertanya, protes, itu jadi perhatian bagi saya. Kenapa? Karena dia itu perhatian. Bisa jadi itu yang bilang sudah, mau dia tawajjuh mendengarkan. Tapi yang tidak bicara bisa jadi tidur atau apa begitu ya. Tapi jangan diulang, nak. Jangan diulang. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ceramah begini tidak dibatasi dengan khatib, kusuka kalau lama-lama. Ibu ya, suka di lama-lama kalau mendengar. Masalahnya belum pikir makan. Nah, berarti tidak boleh lama-lama. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih waktu lagi ya, jam berapa sekarang? Oh, sudah jam 2 lewat, kayak itu sudah terlalu lewat. Maka saya singkat saja. Banyak-banyak bersyukur Bu, Bapak. Cara-cara bersyukurnya itu sering-sering disebut nikmatnya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'matika, adapun nikmat Tuhanmu, fahaddits, senantiasa ceritakan. Jadi kalau ada orang cerita itu jangan cerita kepada orang lain, cerita. Kalau orang lain kira nanti sombong. Kalau cerita ditanya, kenapa kita selalu bersedih. Nah, dulu tidak ada mobil, sekarang ada mobil, ada rumah, ada sawah, ada. Kenapa itu kita nanti ada pos tadi? Nah, bilang cerita, iya Pak di, itu iya betul itu dia. Lupa di, ada tapi ada lebih bagus lagi itu tentang. Itu yang merusak itu merusak itu. Harusnya itu istri bilang, iya Pak, jangan kita lalu yang penting bagus ibadat apa. Kalaupun ada rezeki kita itu datang tundi lagi insya Allah. Tidak harus dipaksakan sekali sampai tidak bertemu sampai anak sakit tidak sempat dijenguk karena sibuk cari rezeki. Makanya itu saya Bu paling jengkel Kak. Kalau ada orang meninggal saya suruh ngurus ustaz. Nabi orang Makassar apalah jenis syirk ustaz. Wah, itu pada jenis syirk berarti harus ditolong. Urus jenazahnya orang tua aku. Sampai di sana ayo kita urus. Ayo tunggu dulu ustaz, ada ditunggu. Ada ditunggu. Kenapa tuh sakit tidak datang? Giliran mati baru mau ditunggu. Urus. Giliran nanti ada mohon maaf dari mayat ada bau, Nabi bilang banyak dosanya. Padahal memang dari kesehatan kalau lebih dari 3 jam itu bakteri di dalam cari makanan, maka dia makan khusus apa? Biar orang bagaimana bagusnya imannya tetap bau juga. Jangan diganti ada baunya bagus kita amannya. Jangan mikir sok-sok tentang begitu. Tidak boleh juga kalau mau dibilang banyak dosanya, tidak. Memang begitu ilmu kedokterannya. Lebih dari 3 jam jadi jangan terlalu lama. Tapi ada juga bilang sekitar 5 waktu tidak, yang penting bagus cara perawatannya. Makanya kalau baru meninggal langsung diurus. Apa itu juga yang banyak tidak pahami. Nah kira orang kalau sudah disolati jenazah langsung diantar. Sampai buru-buru. Tidak contohnya nih ada orang meninggal maghrib. Urus saja, mandikan, bersih-bersih, kafani, sholati, besok dikubur boleh. Siapa yang bilang harus dikubur? Bahkan di Jawa langsung memang diurus itu malamnya, karena malam ini tidak bisa kendala atau perjalanan, maka malamnya disolati. Ada orang datang solati lagi, pas mau dikubur solati lagi, mau disolati berkali-kali boleh itu. Siapa yang bilang tidak boleh? Nanti sebentar ketemu saya. Hari ini Allah SWT bercanda. Tapi maksudnya jangan terlalu pendek memahami itu syariat. Karena kita itu banyak orang terlalu kerdil memahami syariat, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah. Jangan. Karena kenapa? Rasulullah itu merangkul umat supaya masuk Islam, kita malah kafirkan. Kan lucu ya? Lucu kan? Kita merangkul dengan lemah lembut, kita keras. Kau kalau tidak ke masjid kau begini ceramah lebih baik jangan. Ini orang begini nih harus digantikan jadi pengurus kalau begitu sana. Itu anak jangan kasih, tidak boleh. Itu anak-anak itu harusnya semakin dirangkul. Kalau dia nakal, maka bagaimana cara tak menghadapi supaya tidak nakal? Kenapa tidak nakal? Karena kita pandang dia dengan pandangan orang lain. Coba kalau anak tadi cerita, Pak, anak nakalnya anak tak? Oh tidak itu memang lagi aktif. Karena anak tak. Kalau anaknya orang lain, kerasnya bagaimana? Bagaimana Allah SWT ada yang bilang, kukira tadi Ustaz mana tutup nih, ternyata nak sambung. Itulah ilhamnya Ustaz. Maka Allah SWT yang paling terakhir sekali, tadi terakhir pertama.
Itu Budi, tidak ada kata-kata galau dalam hidup. Senantiasa bersyukur. Sebagai penutup, ini mungkin ada pernah dengar ini ceramah aku di sana. Sebagai penutup, ada kisah nyata seorang pengawal raja, seorang penasihat raja. Kalau saya cerita dengar penasihat raja ini, saya ingat diriku. Saya sekarang ini bukan di sombong, bukan bangga. Sekarang ini kalau untuk polisi, kalau ada apa-apa biasa mana kerja Pak Kapolres, nah tanya kan, Ustaz, berarti jadi juga penasihat. Alhamdulillah. Ini cerita untuk apa? Supaya apa? Supaya Al-Quran itu ternyata bisa mengangkat siapa saja. Tidak jadi ke polisi, tapi komandannya polisi dengarkan saya kalau bicara. Tidak jadi tentara, tapi Pak Danding kalau bicara kena dengarkan. Tidak jadi anggota dewan, tapi anggota dewan sekarang mendengarkan. Meskipun tidak menjabat, betul? Maka ini Allah SWT, Al-Quran akan mengangkat derajat. Maka jadikan anak jadi ahli Al-Quran. Kisah nyatanya, seorang penasihat raja, dia katakan, apapun yang terjadi, alhamdulillah. Nabi bilang sama raja, apapun yang terjadi, alhamdulillah. Sedih, senang, alhamdulillah. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini raja pas berburu tertembak tangannya, hilang jarinya. Yang tembak penasihatnya salah tembak. Apa nak katakan alhamdulillah? Dengan raja orang kurang ajar ini. Nah tembak jari keburu bilang alhamdulillah. Penjara dia. Di penjara itu Ustaz. Anggaplah saya seandainya. Jangan bisa di penjara di. Contoh gini. Hari ini kalau di penjara. Ketika di penjara dia ucapkan alhamdulillah. Dia ucapkan alhamdulillah waktu di penjara. Alhamdulillah lagi. Maka singkat cerita, pergi lagi berburu raja waktu sehat. Ketika berburu raja, didapat seorang di hutan kanibal untuk dijadikan tumbal. Sudah, ini raja ini tidak tahu apa ceroboh pengawalnya sehingga ditangkap oleh kanibal orang hutan. Tapi syaratnya untuk dijadikan sesembahan harus sempurna fisiknya. Ternyata periksa tidak ada jarinya raja satu. Masya Allah, langsung dilepas, tidak jadi mati. Maka raja katakan alhamdulillah. Maka kata raja, oh ini maknanya ini. Kenapa alhamdulillah? Kata nasihat. Maka datang dia ke penasihatnya yang di penjara. Iya, aku tahu maknanya kenapa alhamdulillah waktu ditembak jariku. Tapi sekarang kau di penjara, kenapa dia bilang alhamdulillah? Iya raja, seandainya saya di penjara, saya ikut kita, saya ditangkap, saya mati. Alhamdulillah. Jadi senang, susah, alhamdulillah. Lama-lama ceramah Ustaz, alhamdulillah. Sebenarnya datang dari Allah, salahnya dari diri saya sebagai hamba yang dhaif. Mohon dimaafkan. Waktunya juga kalau lama, mohon dimaafkan. Karena kayaknya bukan baru sekarang, lebih jam. Kalau nonton bola juga apa biasa dilebih. Tapi dimaafkan itu penonton bola. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami hadir bersama, berkumpul bersama, duduk bersama di rumah keluarga kami, Bapak Injeksi sekeluarga, dalam rangka bersama-sama bersyukur kepada-Mu ya Allah atas segala